Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Rafitasari. Saya dari Dewan Ambulan Revolusi Semanggi Generasi 9. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah SWT ya. Jangan keluar rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun setiap harinya. Nah, di sini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi mengenai ambalan penegak bagi untuk adik-adik semua calon siswa-siswi SMA Negeri 1 Ngimbang yang baru. Sebelum ke materinya, saya ingin menjelaskan mengenai apa sih tujuan dari ambalan penegak. Tujuan dari ambalan penegak yang pertama, memudahkan penghimpunan. Yang kedua, pengelolaan. Yang ketiga, pergerakan. Dan yang keempat, pengarahan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pramuka penegak untuk mencapai tujuannya. Nah, sekarang kalian udah tahu nih apa tujuan dari ambalan penegak. Kalau gitu kita langsung aja ke materinya ya. Ambalan penegak. Ambalan penegak atau biasa disebut dengan ambalan saja merupakan satuan gerak penegak yang dalam pramuka terdiri dari warga penegak ambalan, yaitu tamu penegak, calon penegak, dan penegak. Apa sih pengertian dari ketiganya? Yang pertama yaitu tamu penegak. Tamu penegak atau tamu ambalan merupakan seorang penggalang yang karena usianya harus dipindahkan dari pramuka penggalang ke pramuka penegak, atau seseorang pemuda yang usianya 16-20 tahun dan belum pernah menjadi anggota pramuka sama sekali. Dan tamu penegak ini diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat ambalan yang bersangkutan selama 3 bulan. Selain itu, anggota ambalan yang lain juga diberi kesempatan untuk mengenal dan menilai tamu penegak tersebut. Yang kedua yaitu calon penegak. Calon penegak adalah tamu ambalan yang menyatakan diri menjadi anggota ambalan. Calon penegak ini diberi kesempatan untuk mengikuti acara dan kegiatan yang diadakan oleh ambalan dengan beberapa hak. Selain itu, calon penegak ini juga diberi waktu selama 6 bulan untuk menyelesaikan SKU bantaranya. Hak dan kewajiban dari calon penegak yaitu yang pertama, tidak mempunyai hak bicara dalam diskusi. Yang kedua, mempunyai hak suara dalam diskusi, pertemuan, dan musyawarah. Yang ketiga, harus mengikuti kegiatan yang diadakan oleh ambalan. Yang keempat, berkewajiban untuk menyelesaikan SKU bantaranya. Dan yang kelima, yaitu berkewajiban untuk menjaga dan mengembangkan nama baik ambalan yang bersangkutan. Setiap calon penegak dibina oleh 2 orang penegak bantara atau laksana dari ambalan yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu penegak. Penegak ini dibedakan menjadi 2, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Yang pertama, penegak bantara. Penegak bantara adalah pramuka penegak yang telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum tingkat penegak bantara. Sedangkan penegak laksana merupakan pramuka penegak yang telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum tingkat penegak laksana. Ambalan penegak terdiri dari 12-32 orang pramuka penegak. Dari 12-32 orang pramuka penegak ini nantinya akan dibagi menjadi 3-4 sangga loh. Dan masing-masing sangga terdapat 6-8 orang pramuka penegak. Ambalan penegak merupakan tempat pembinaan belajar interaktif teman sebaya yang berusia 16-20 tahun dan disebut sebagai pramuka penegak. Nah, berbicara mengenai sangga nih, ada yang tahu nggak siapa itu sangga? Ya, sangga itu hampir mirip seperti regu. Namun, regu itu sebutan di pasukan penggalang atau di SMP. Sedangkan sangga merupakan sebutan di SMA atau di ambalan penegak. Sangga merupakan satuan kecil wadah pembinaan. Sangga ini mempunyai pengertian sebagai penopang. Penopang di sini diartikan dapat menopang kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus.
Nggak cuma itu nih, sangga juga dapat diartikan sebagai tempat untuk merencanakan suatu kegiatan. Pembentukan anggota sangga pun juga dipilih sendiri, sehingga anggota sangga tersebut mempunyai kecocokan satu dengan yang lainnya. Anggota sangga pasti mempunyai nama dong. Nah, nama-nama ini diambil dari 5 nama ini, yaitu perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana. Nama-nama tersebut nantinya akan menjadi identitas dari sangga dan mengandung kiasan dasar yang dapat memberikan motivasi kehidupan bagi sangga tersebut. Gak cuma itu, sangga juga pasti seperti organisasi lain yang mempunyai kepemimpinan. Pemimpin dan wakil pemimpin sangga ini dipilih secara musyawarah bersama dengan jurdil, jujur dan adil. Dan yang terakhir, sangga itu juga ada yang namanya sangga kerja loh. Tahu nggak siapa itu sangga kerja? Sangga kerja merupakan bentukan dari ambalan untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan besar yang anggotanya diambil dari anggota-anggota sangga yang ada saja. Anggota sangga ini juga disesuaikan dengan tugas yang mereka dapatkan. Apabila tugasnya besar, maka anggotanya pun juga banyak. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, sangga ini juga sifatnya hanya sementara loh. Oke, kita kembali ke ambalan nih. Menurut SK Kuarnas nomor 231 tahun 2007, ambalan mempunyai pengertian sebagai satuan gerak untuk golongan pramuka penegak yang menghimpun siaga dan dipimpin oleh pradana dengan pendamping pembina ambalan. Nah, anggota pramuka ini dihimpun di satuan dan kuartir. Apabila satuan terdepan itu dinamakan gugus depan, dan apabila gugus depan itu lengkap, maka akan memiliki 4 satuan loh. Yang pertama yaitu ada yang namanya perindukan siaga. Yang kedua ada yang namanya pasukan penggalang. Yang ketiga ada yang namanya ambalan penegak. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu Racana Pandega. Nah, namun tidak memungkinkan juga nih apabila sebuah ambalan itu hanya memiliki satuan saja. Contohnya hanya memiliki ambalan penegak atau pasukan penggalang saja. Itu diperbolehkan. Dan tahu nggak sih kalian itu dari mana sih kata ambalan? Ya, bener banget. Kata ambalan itu berasal dari bahasa Jawa. Bener banget dong pastinya bahasa kita sehari-hari. Ambal atau ambal-ambalan yang artinya berulang-ulang atau secara terus-menerus. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh ambalan itu akan dilakukan secara berulang-ulang dan secara terus-menerus. Ambalan juga dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Nah, sama seperti sangga nih, ambalan juga pasti mempunyai nama dong. Nama-nama ambalan ini dipilih dari nama-nama pahlawan, tokoh pewayangan, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Yang pasti, nama ambalan tersebut disesuaikan dengan karakter ambalan yang bersangkutan. Nah, nama-nama ambalan itu dipilih sendiri oleh anggota ambalan yang sesuai dengan aspirasinya dan pastinya mengandung kiasan dasar yang dapat memotivasi kehidupan bagi ambalan. Selain itu, sama dengan organisasi-organisasi lain, ambalan juga mempunyai kepemimpinan atau kepengurusan. Namun, nama dari kepemimpinan atau kepengurusan ini sebutannya sedikit berbeda dari organisasi lain, seperti ketua yang disebut dengan pradana, kemudian ada pemangku adat yang disebut dengan juru adat, ada sekretaris yang disebut dengan kerani, ada bendahara yang disebut juru uang atau hartaka, dan pastinya kepengurusan ini diambil atau dipilih secara musyawarah bersama dengan jurdil, jujur dan adil. Oke, selanjutnya ketentuan umum. Apa aja sih ketentuan umum dari ambalan? Yang pertama, ambalan terdiri dari 12 sampai 32 orang pramuka penegak. Yang kedua, ambalan dibagi menjadi 3 sampai 4 sangga loh. Yang ketiga, nama ambalan dipilih dari nama-nama pahlawan, tokoh masyarakat, dan tokoh pewayangan atau sebagainya yang pastinya disesuaikan dengan karakter ambalan tersebut. Yang keempat,
Satuan putra dan satuan putri dalam ambalan harus terpisah, tidak boleh dijadikan satu. Yang keenam, ambalan dipimpin oleh seorang pradana atau ketua. Yang ketujuh, sebuah ambalan atau suatu ambalan terdapat dewan ambalan dan dewan kehormatan. Nah, pertama, dewan ambalan. Dewan ambalan ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pemangku adat. Yang kedua, yaitu dewan kehormatan, terdiri dari anggota ambalan penegak dan penasehat atau pembina dan pembantu pembina penegak ambalan. Nah, dan yang ketujuh, suatu ambalan dibimbing oleh pembina dan dibantu oleh satu atau dua orang pembantu pembina penegak. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, ambalan dapat membentuk sangga kerja yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas besar yang ambalan sangga kerja ini sifatnya hanyalah sementara. Nah, yang terakhir yaitu kelengkapan perangkat ambalan. Apa aja sih kelengkapan perangkat ambalan itu? Yang pertama yaitu nama ambalan. Nama ambalan ini dipilih dari nama-nama pahlawan, tokoh pewayangan, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu logo atau lambang ambalan. Logo atau lambang ambalan ini merupakan simbol atau kiasan dari ambalan tersebut. Yang ketiga, Dewan Ambalan Penegak. Dewan Ambalan Penegak ini merupakan wadah pembinaan kepemimpinan. Yang keempat, pradana. Yang kelima, juru adat. Yang keenam, sekerani. Yang ketujuh, juru uang. Yang kedelapan, beberapa anggota. Yang kesembilan, panji ambalan atau pataka ambalan yang merupakan bendera yang menghimpun seluruh perangkat ambalan. Yang kesepuluh, amsal ambalan yang merupakan semboyan yang berupa kata-kata singkat dengan makna dan cita-cita. Yang ke-11 yaitu sandi ambalan yang merupakan rangkaian kalimat yang berbentuk puisi dan mempunyai nilai, norma, dan cita-cita. Yang ke-12 yaitu pusaka ambalan yang merupakan benda atau perkakas yang diwariskan secara turun-temurun dari ambalan tersebut. Yang ke-13 atau yang terakhir yaitu mars ambalan. Mars ambalan merupakan lagu atau nyanyian yang terdapat pada ambalan tersebut. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini mengenai ambalan penegak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Terima kasih, semoga materi ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua yang akan menjadi calon siswa-siswi SMA Negeri 1 Ngimbang yang baru khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.